pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan ibadah Komisi Remaja 1 November ini. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di sini ya Tuhan, mendengarkan ibadah online ya Tuhan, Komisi Remaja ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu ya Tuhan dalam membawa renungan ini ya Tuhan, sehingga kiranya renungan ini dapat menjadi panduan dalam hidup teman-teman Komisi Remaja ya Tuhan ke depannya ya Tuhan. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-12. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi sepoi-sepoi basah. Tadi kita membaca kisah Nabi Elia yang karena ketakutan dia melarikan diri, merasa feeling lonely. Tapi yang menarik, kita harus menarik sedikit ke belakang. Kisahnya di 1 Raja-Raja 18-20-46. Apa sih yang mendasari kenapa Elia sampai takut? Karena Izebel, istri dari Raja Ahab. Di 1 Raja-Raja 18-20-46 itu, di situ Elia itu adu sakti dengan Nabi Baal. Ada 450 Nabi Baal yang dilawan sama Elia. Dia adu korban bakaran, persembahannya adalah diterima. Dia bilang,
Dia tuh sampai Nabi Baal tuh bilang, yaudah you kasih persembahan, coba aku mau tahu korban bakaranmu diterima apa enggak, disamperin apa enggak, diterima atau tidak. Bahasanya seperti itu. Sampai Nabi Baal tuh sampai menyakiti diri mereka, tujuannya bilang Tuhan mereka Baal menerima korban mereka. Sampai diledekin sama Elia, dia bilang, lagi sibuk kali, lagi melamun. Di ayat 27 kita bisa lihat. Namun tidak dijawab oleh Baal Tuhan mereka. Yang Elia lalu lakukan ada diambil 12 batu sesuai jumlah keturunan Yakub, dibuat parit, dibasahi korban basahnya sampai paritnya penuh dengan air. Sampai Elia berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu korban bakar itu habis dibakar oleh api Tuhan, sampai yang paritnya yang tadi penuh air juga kering, terbakar. Itulah hebatnya Elia. Setelah semua korban bakaran habis dibakar api Tuhan, dia langsung membunuh semua 450 Nabi Baal itu. Di kisah yang tadi kita baca di 1 Raja 9:1-12, di mana Raja Ahab bilang ke istrinya Jezebel, dan akhirnya dia dapat ancaman, yang akhirnya Elia kabur, takut, dia ketakutan sampai ninggalin bujangnya. Dia lari ke Beersheba dan bujangnya ditinggalin di sana. Ketakutan itu saking kuatnya dan kecewa, hopeless, karena kuasa Tuhan gak sesuai kenyataan. Sedih, loneliness, dia depresi di situ karena dapat ancaman. Nanti di setelahnya disebutkan bahwa dia merasa kecewa, teman-temannya udah gak ada, dia merasa melakukan sudah yang terbaik, tapi dia merasa kecewa, kok kuasa Tuhan gak sesuai kenyataan. Dia bilang sampai pingin mati, dia bilang, ambil nyawaku ya Tuhan. Terus dia saking putus asanya, dia gak mau makan. Akhirnya dipaksa makan sama malaikat, karena biar dia kuat bisa jalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Itu gunung dimana dulu Musa menerima 10 perintah Tuhan. Di situ Elia curhat bahwa aku tuh udah melakukan banyak Tuhan, melakukan apa yang kau perintahkan, teman-temanku pada dibunuhin sama Isabel. Dia 10 berharap Tuhan menolong dengan kekuatan yang dahsyat, tapi Tuhan jawab apa? Tuhan minta Elia keluar, terus tapi nggak ketemu. Ada mulai dari berapa tuh, dari angin besar yang hancurin gunung batu, terus ada gempa, ada api, malah ketemunya pada saat angin-angin sepoi, sayup-sayup semilir. Elia disadarkan bahwa Tuhan itu nggak bisa diatur, bahasanya suka-suka Tuhan. Tuhan hadir seturut kehendak dia sendiri, kehendak Tuhan. Elia hanya perlu mendengarkan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tadi sedikit kisah yang untuk Elia secara kitab. Kita juga mungkin pernah mendengar ada tokoh yang di dunia ini yang cukup dikenal. Mungkin kita pernah kenal namanya Bunda Teresa, Mother Teresa yang kita mungkin kenal. Di situ dia punya salah satu word of wisdom-nya. Wow, saya bilangnya. Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. Jadi dia bilang adalah kesendirian dan perasaan gak diinginkan itu adalah puncak kemiskinan tertinggi. Itu bahasa sederhananya dalam bahasa Indonesia. Siapa sih Bunda Teresa? Ini adalah biarawati yang mendapatkan Nobel Perdamaian dia pada tahun 79. Dia pendiri misionaris cinta kasih pada tahun 1950. Dia itu 47 tahun melayani orang miskin di India. Tidak memandang agama, ras, dan suku. Dia
melayani orang miskin itu. Dan dari situ dia mengatakan bahwa kesendirian, keberasaan tidak diinginkan, itu adalah kemiskinan yang tertinggi. Karena dia tahu, makanya dia mau melayani orang-orang miskin itu, karena biasanya mereka orang miskin tuh merasa sendiri, disingkirkan. Bahkan saya pernah baca berapa di itu orang-orang tua di India itu beberapa ada yang masih bahasanya disingkirkan, khususnya orang-orang tua. Jadi kayak sudah tidak diindahkan. Dari situlah Bunda Teresa itu juga terlibat ingin menyentuh. Dia melakukan pelayanan, melayani orang miskin. Awalnya pasti berat di situ dia. Saya baca sekilas ceritanya pun juga cukup berat ketika dia harus nyari pendanaan segala macam sana sini. Nah, tadi sempat di awal saya sempat sebutkan perihal depresi yang di-impact dari loneliness. Secara garis besar itu depresi itu kondisi umum yang sebenarnya bisa diobati, dan ternyata berdasarkan statistik dari 30%an itu penderita depresi itu mereka menerima perawatan, sisanya enggak. Mereka mencoba deal with themselves, mereka mencoba menangani dengan caranya mereka sendiri. Macam-macam sih. Padahal kalau 80-90% itu setelah di treatment mereka bisa feeling better. Dan depresi ini juga diketahui menyebabkan 60-70% kasus bunuh diri yang dilaporkan tiap tahunnya. The problem is, awalnya muarawa dari sebuah kata loneliness, kesendirian. Kita kesannya main rame-rame tapi kita merasa kesendirian. Tambah mungkin kalau kita melihat sekarang kondisinya seperti sekarang, lagi COVID, kita nggak boleh terlalu sering berinteraksi. Kalaupun berinteraksi dengan masker, tapi nggak semua gampang kita bisa berkumpul. Kumpul di restoran atau nongkrong di tempat warung nasgor, warung santai atau pujasera, nggak bisa banyak-banyak karena beresiko. Kita harus menjaga jarak, nggak boleh terlalu. Belum juga teman-teman kita bisa berkumpul dengan mudah, dari orang tua dapat izinnya gampang. Padahal loneliness itu puncak awalnya, muara awal sebelum nyampe ke depresi. Kalau kita tidak bisa manage itu loneliness, bisa ujung-ujung depresi. Tadi saya kasih sedikit info tentang ini, saya coba riset di internet. Itu salah satu menurut Diagnostic dan Statistical Manual 4 American Psychiatric Association tahun 2000, seorang menderita gangguan depresi jika memiliki 5 atau lebih gejala selama periode 2 minggu dan merupakan perubahan keadaan biasa seorang. Sekurang-kurangnya salah satu gejala emosi depresi atau kehilangan minat atau kemampuan menikmati sesuatu. Wah, kalian bisa baca salah satunya nih, mungkin buat identifikasi awal-awal gejala seperti loneliness dan depresi. Contoh, kita emosi depresi tertekan, biasanya sedih, hampa, pingin nangis, atau mood swing naik turun. Ini beda ya dengan mungkin beberapa teman-teman yang mungkin lagi dapat lah, khususnya teman-teman wanita, teman-teman remaja yang wanita, kehilangan minat, pokoknya nggak pingin melakukan suatu, terus hilangnya berat badan atau nambah berat badan, tapi 5% berat badannya dari awal, khususnya dalam range 1 bulan. Insomnia, hiperinsomnia, gelisah, terus lelah, kayak nggak ada power. Hati-hati, jangan sampai terbias dengan gejala COVID. Kita juga harus hati-hati memisahkannya. Cuman biasanya itu tadi disebutkan di awal, ada berapa gejala combine dan lain macam segala yang kita bisa lihat. Tapi dan kadang-kadang nih kita bisa melihatnya, dia berulang kali muncul pikiran tentang kematian. Kita sebagai teman-teman remaja itu harus bisa aware akan hal itu, karena bisa jadi dia memendam suatu yang ujung-ujungnya bisa berdampak depresi, dan kalau nggak bisa di manage bisa jadi membawa pengennya bunuh diri. Kita sempat lihat beberapa berita yang lalu,
seorang anak SMA kalau nggak salah itu bunuh diri karena tidak tahan dengan tugas-tugas yang diberikan. Saya paham berapa teman-teman remaja, please kalau emang ada yang seperti ini berceritalah, sharing sama teman-teman, mungkin teman-teman yang sama komisi remaja, mungkin yang dengan sama kelasnya atau sama grade-nya, saling sharing, atau bisa juga dengan yang lebih tua, karena dengan sharing itu bisa membantu stress release. Kadang bercerita, habis itu kalian bisa melakukan do it again. Mungkin ada kalian yang kalian nggak bisa, aduh aku harus bertanya. Mungkin orang tua juga kesibukan dengan work from home. We don't know. Banyak hal yang khususnya dalam COVID ini juga kita juga harus bisa manage kan stres itu. Dan belum ditambah lagi kalau kita melihat itu baru dari sisi sekolah. Kadang kalau dalam dunia digital kita melihat orang itu kesannya dunianya kan selalu sharing. Kita pingin sharing, gue sharing, padahal kita kayak nge-zoom bareng ngobrol, tapi setelah zoom atau setelah Jimit kita kayak feeling lonely. Dunia digital itu kesepian malah semakin merajalela. Salah satu Sherry Turkle, dia seorang profesor di kajian sosial ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang itu hari-harinya selalu online, apalagi dalam kasusnya pandemi COVID ini. Mostly yang kita bisa membuat always connected cuman by online. Sampai ibadah pun juga online. Nah, berbagi komentar, sharing comment culture yang pada akhirnya kita berasa kayak kesepian bersama-sama. Nah, kita juga bisa ngelihat dari teman-teman yang selebgram, youtuber, atau enggak teman-teman yang kita biasalah day by day, yang kita pingin share sesuatu yang orang pingin nge-like, ih you kerennya, lagi di mana, kok asik banget sih, wah kok bisa seperti itu. Cuman yang ujung-ujungnya kita fokusnya pada virtual achievement bahasanya. Kita pingin dapat like, pingin dapat love, tapi yang kita butuhkan sebenarnya pertemanan di dunia real. Why? Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan give and take. Kita butuh sharing, gak cuman kadang-kadang kita butuh comfort, kadang ketika kita lagi down kita butuh diperkuat, disupport. Kita lagi bahagia, kita lagi senang, kita ingin berbagi kebahagiaan kita itu. Nah, kita jangan sampai kita terbawa terlalu terfokus pada gadget kita, tapi kita juga bisa membawa diri kita nggak terjebak dalam sebuah loneliness. Kita tetap menjamin pertemanan real. Bagaimana dengan kondisi sekarang COVID? Kalian bisa saling share, saling menyapa. Mungkin teman-teman yang komisi remaja ada, setahu saya dulu ada pemerhati, bagian merhati, yang bisa lebih, hey guys gimana? Ada berapa hal pasti yang kalian, mungkin ada pokok doa yang ingin didoakan secara berkala. Saya nggak tahu. Mungkin kalian ingin bisa sharing, nyanyi bareng. Jadi kalian itu tidak melepaskan kebersamaan kalian, kebersamaan kita teman-teman remaja dengan yang lainnya. Tapi juga sembari bisa melibatkan, kita juga bisa dalam menyembah Tuhan bersama. Mungkin kita bisa nyanyi bareng. Ya, kita jadi apa sih hal-hal indah yang kita bisa membangkitkan komunitas kita, khususnya di komisi remaja. Eksistensi kita pingin sharing, kita mencegah jangan sampai loneliness itu terbentuk di teman-teman yang lain yang mungkin yang nggak tercapai, terengkuh. Tidak mudah memang, karena kita tahu, karena kadang kita tidur istirahat, besok pagi bangun, in the end bisa menumpuk, piling up. Kadang sebuah saling sharing, persekutuan, atau mungkin kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama yang belajar tentang Alkitab bersama, itu akan membuat kita tidak merasa loneliness dan tidak membawa kita ke jurang depresi. Marilah kita tetap berfokus pada Tuhan, saling bergandengan tangan dengan teman-teman remaja kita, teman-teman kita, sehingga kita tidak terbawa loneliness, tidak membawa kita sebagai merasa sunyi, kesepian, putus asa yang membawa ke jurang depresi.
kita pasti bisa. Kiranya Tuhan memampukan kita menjaga perasaan kita dan teman-teman kita, sehingga kita dapat bergandengan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Bapa, pada pagi ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kesendirian. Kami belajar dari kisah Elia ya Tuhan, yang sempat putus asa ya Tuhan, karena mendapat ancaman dari Izebel, istri Raja Ahab ya Tuhan. Namun Engkau menyadarkan ia ya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada tanpa harus melalui hal-hal besar, hal dahsyat, namun bisa melalui hal sederhana. Kami juga belajar dari kisah dari Bunda Teresa, Mother Teresa ya Tuhan, yang dia memiliki bahwa kesendirian dan perasaan tidak diinginkan itu adalah puncak kemiskinan yang tertinggi ya Tuhan. Ajar kami dari itu ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar mengasihi dan berbagi dan mengingatkan teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kiranya kami dapat saling menguatkan melalui sapaan kami, diskusi-diskusi kami ya Tuhan. Mungkin banyak hal yang teman-teman pengurus komisi remaja ya Tuhan yang perlu bicarakan ya Tuhan, untuk menjaga kami ya Tuhan, menjauhkan kami teman-teman remaja ya Tuhan dari jurang depresi ya Tuhan, dari loneliness ya Tuhan, dimana kami yakin dan percaya Engkau akan mampukan kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, pandemi COVID ini ya Tuhan, yang membuat kami ke dalam sebuah loneliness, kesendirian ya Tuhan, Engkau dapat akhiri dengan vaksin-vaksin dan dokter dan tim nakes yang bertugas ya Tuhan, sehingga pandemi dapat cepat berakhir ya Tuhan. Tuhan, segalanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Pimpin kami dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.